Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kalian dapatkan. Sedangkan hak sebagai warga negara berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar semua orang mendapatkan haknya dengan baik tanpa harus mengganggu hak orang lain? Semua warga negara memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk menggunakan jalan raya ketika menggunakan sepeda motor. Tapi bukan berarti kita bebas menggunakannya tanpa memperdulikan orang lain yang juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Jadi anak-anak, walaupun kita sedang melaksanakan hak yang memang pantas kita dapatkan sebagai warga negara, kita harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak mengganggu hak orang lain. Lalu bagaimana pelaksanaan hak sebagai warga negara? Hak-hak kita sebagai warga negara sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh yang pertama adalah hak menganut agama. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, hal ini sudah ada dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, dalam hal ini pemerintah juga memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada semua warganya untuk menjalankan ibadahnya. Hal ini juga ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Secara umum, warga masyarakat kita sudah memiliki sikap saling menghargai terhadap pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, sampai saat ini masih terdapat kejadian di masyarakat terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah yang dapat menimbulkan perselisihan. Maka dari itu, hal tersebut menjadi tugas kita bersama. Kita harus tetap menghargai dan menghormati antar pemeluk agama atau kepercayaan agar tercipta lingkungan damai dan harmonis. Selanjutnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu atau kurang mampu. Nah, mendapatkan pendidikan ini adalah hak yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar. Melalui program ini, setiap anak dapat menempuh pendidikan dasar yang akan menjadi bekal bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Anak-anak, menempuh pendidikan adalah hal yang sangat amat penting. Hal itu menjadi bekal bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Pendidikan pun bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun juga akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.
Oleh karena itu, marilah anak-anak mulai sekarang kita menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan niat karena Allah, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk agama dan bangsa di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, anak-anak, namun kegiatan menyampaikan pendapat ini harus dilaksanakan dengan santun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mengganggu hak orang lain dan agar apa yang kita suarakan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan. Hal ini sudah tertera dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak ini sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara, aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini berlaku bagi semua pelaku tindak kejahatan tanpa pandang bulu. Dengan adanya pasal ini diharapkan tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada pelaku pelanggaran hukum, karena setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian bisa membaca buku paket halaman 29 sampai halaman 38. Selamat belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.